Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal harian Dwi Mingguan dari M. Adlan Rasyidi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Model refleksi yang saya gunakan yaitu model refleksi 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, and Future. Facts atau peristiwa yang saya jalani di pendidikan guru penggerak ini, yang pertama dimulai dari pembukaan, yang kedua pembekalan guru penggerak, yang ketiga mulai dari diri, yang keempat eksplorasi konsep, yang kelima ruang kolaborasi, yang keenam lokakarya orientasi, yang ketujuh elaborasi pemahaman, yang kedelapan koneksi antar materi, dan terakhir 9 aksinya. Facts atau peristiwa pertama yang saya alami yaitu mulai dari pembukaan yang dilaksanakan secara virtual, baik itu melalui Zoom meeting atau live streaming YouTube secara nasional pada tanggal 15 Maret 2024. Setelah itu di siang harinya dilanjutkan dengan pembekalan oleh Balai Guru Penggerak PGP Provinsi Sumatera Selatan melalui Zoom meeting untuk para calon guru penggerak angkatan 10 yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, CGPT diminta untuk mengakses SIM PKB dan LMS untuk belajar secara mandiri mulai dari paket modul 1. CGP juga diminta untuk mengupload berkas fakta integritas di akun SIM PKB masing-masing. Facts. Kegiatan PGP dimulai dengan mengerjakan pretest pada paket modul 1. Saya mengerjakan pretest sebanyak 20 soal dengan kemampuan awal yang saya miliki. Selanjutnya, kami berselancar secara mandiri di LMS menuju ke submenu 1.1.a, yakni tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kegiatan eksplorasi konsep juga difasilitasi oleh Ibu Nopti Dewi SPD, MSI, selaku fasilitator dan diarahkan oleh pengajar praktik kami, yakni Bapak Tarot MPDI. Selanjutnya, kami melaksanakan ruang kolaborasi tugasan kelompok untuk membahas kekuatan sosiokultural di daerah asal yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menebalkan laku diri peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kami dibagi menjadi 2 kelompok dan diarahkan oleh fasilitator menjadi kelompok 1 dengan 6 anggota kelompok. Saat ruang kolaborasi, saya kesulitan menggunakan laptop karena gangguan sinyal saat berdiskusi, karena pada saat itu saya berada di rumah. Akhirnya saya menggunakan handphone. Setelah tugas kelompok dibuat, maka keesokan harinya tugas tersebut dipresentasikan dan diunggah ke LMS sebagai tugas ruang kolaborasi. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, kami melaksanakan lokakarya orientasi di SD Maitreya Wira Palembang. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama kami secara tatap muka selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kegiatan ini dihadiri oleh calon guru penggerak sebanyak 239 orang dan didampingi oleh kepala sekolah atau guru senior. Saat itu saya didampingi langsung oleh Ibunda Dr. Andaguti Soekarni selaku Kepala SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan, lalu kesepakatan kepala sekolah dan calon guru penggerak hingga lembar evaluasi ini. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi untuk menarik kesimpulan dan refleksi hingga aksi nyata. Kegiatan koneksi antar materi dibimbing langsung oleh Ibu Sulistiani MPD selaku instruktur. Kami tergabung dalam grup 13. Dalam melaksanakan aksi nyata, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekam MGMP IPAS SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Feelings atau perasaan. Saat saya mengawali sebagai calon guru penggerak, saya merasa senang dan menambah rasa ingin tahu, namun sedikit khawatir. Sebab saya diamanahi sebagai wakil siswaan di sekolah. Selain itu,
Jam pulang dari sekolah sebagai wakil sama seperti staf di sekolah, yaitu pukul 15.00 di bulan puasa, sehingga saya perlu mengkondisikan waktu yang tepat dan tempat untuk mengikuti ikon jika diberi waktu sore pukul 15.30 sampai dengan 17.30. Namun alhamdulillah hal tersebut tidak menjadi hambatan yang serius, karena saya selaku CGP terus berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakil yang lain sampai ke rekan kerja. Saya pun berusaha berbagi waktu dengan baik setiap ada kegiatan sebagai CGP, wakil kesiswaan, guru, hingga kepala keluarga di rumah. Dukungan pun selalu datang dari berbagai pihak untuk mengikuti PGP ini. Findings pembelajaran. Saya banyak belajar dari PGP ini, baik itu melalui eksplorasi konsep di LMS, lokakarya orientasi, dan diskusi melalui Meet bersama rekan CGP lain, PP, fasilitator, dan instruktur mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kegiatan PGP ini sangat berpengaruh terhadap mindset saya selaku guru yang tadinya hanya berorientasi pada nilai kognitif, menjadi guru yang berusaha memerdekakan peserta didik. Tujuannya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid yang setinggi-tingginya. Pembelajaran yang saya dapat pada modul 1.1 adalah pembelajaran yang berdasarkan pada 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, tambah konsep menuntun dan muara para pembelajaran berpusat pada murid. Giring saya untuk melakukan aksi nyata di kelas. Pembelajaran memanusiakan manusia, membuat peserta didik menjadi manusia yang merdeka, yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bahagia, berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, namun tetap memiliki budi pekerti yang baik sebagai anggota masyarakat. Pendidikan memberi tuntunan terhadap kodrat anak secara holistik atau menyeluruh dan relevan, sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat. Pendidikan berhamba pada murid, yang berarti semua upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengarahkan dan membimbing murid untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Guru menerapkan sistem AMOM, yakni tidak menuntut tapi menuntut. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang samar-samar, dan pendidikan bertujuan mengebalkan dari samar-samar tersebut agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang sempurna. Findings atau pembelajaran. Pendidikan hendaknya mengedepankan budi pekerti, yakni cipta, rasa, dan karsa. Sebagai pendidik, guru harus selalu berefleksi, mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran guna mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Guru harus memahami karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Tugas guru bukan hanya mengajar, mentransfer ilmu, namun menjadi teladan, mendorong semangat, motivator bagi muridnya untuk mencapai tujuan belajarnya. Future atau penerapan yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Yang pertama, pembelajaran harus berorientasi pada murid atau student center. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang membuat peserta didik aktif mencari dan mengembangkan pengetahuannya. Yang kedua, penerapan model pembelajaran yang inovatif. Selaku pendidik, saya seharusnya selalu mengembangkan kompetensi profesionalisme saya dalam desain pembelajaran. Penerapan model pembelajaran inovatif membuat belajar lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntut tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Saya pun berusaha untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam mengemas pembelajaran agar sesuai dengan tuntutan abad 21. Yang keempat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran, guru harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Gaya belajar yang unik seperti audio, visual, maupun kinestetik peserta didik perlu saya akomodir dengan memberikan konten, proses,
produk atau asesmen yang berbeda, serta lingkungan belajar yang berikut adalah dokumentasi kegiatan selama mengikuti pendidikan penggerak. Itulah tadi jurnal harian Dwi Mingguan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video sampai dengan akhir. Salam dan bahagia untuk para bapak ibu hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.